yaitu hadis tentang niat dan amal soleh yang dilipat gandakan oleh Allah. Kita masuk ke poin yang seterusnya, yaitu poin yang ketiga. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang berkehendak, bertekad, berniat melakukan satu kebaikan, kemudian dia tidak bisa melakukannya lantaran terhalang, maka orang ini akan dicatat oleh Allah dengan kebaikan yang sempurna. Alham di sini menurut pensarah itu adalah niat, tekad, azam, perencanaan. Dengan adanya niat, perencanaan, tekad, maka ini merupakan langkah awal seseorang melakukan kebaikan. Tentu saja maksud yang baik, di mana orang ini ketika dia melaksanakan niat dan maksudnya tersebut, maka tentu dia akan mendapatkan asyarah hasanat sampai 700 kali lipatnya. Sementara apabila dia tidak melakukan perbuatan itu, entah lantaran terhalang atau entah lantaran udzur yang menimpa dirinya, maka Allah sudah mencatat satu kebaikan sempurna. Maka dalam sebuah hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza tahaddasa abdi bi ayya'mala hasanatan fa ana aktubuha lahu hasanah." Jika seorang hamba itu terdetik niat, azam, tekad untuk melakukan satu kebaikan, maka Allah sudah mencatatnya dengan satu kebaikan sempurna. Tetapi yang perlu kita perhatikan para jamaah, ini bukan sekedar lintasan hati, bukan sekedar kerentek hati yang itu kemudian hilang, tidak, tetapi tekad. Oleh karena itu, seorang mukmin itu wajib memiliki tekad, niat, azam yang baik selama hidupnya. Bahkan untuk selama-lamanya seorang mukmin itu harus memiliki tekad yang baik. Kalau tidak memiliki tekad yang baik, maka dia bisa terancam dengan ancaman yang membinasakan. Paling tidak para jamaah, kita itu jangan sampai memiliki azam, tekad yang tidak baik, yang tidak buruk. Maksudnya yang buruk-buruk itu harus kita hilangkan, sehingga dada-dada seorang mukmin itu bersinar hatinya, jiwanya itu senantiasa gembira dengan kebaikan-kebaikan yang dia azamkan, yang dia tekadkan. Kata Allah, fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Maka ketika kamu semua itu bertekad, berazam, maka bertawakallah kemudian kepada Allah. Menurut kitab Al-Musnad, yaitu Imam Ahmad, beliau mengatakan, jika seorang hamba, seorang mukmin itu dia berbuat baik, kemudian dia terhalangi untuk berbuat kebaikan itu lantaran suatu udzur, maka
Allah sudah mencatat untuknya satu kebaikan. Sementara Abu Darda, beliau menyatakan bahwa jika ada seorang mukmin itu dia mau tidur, kemudian sebelum tidur itu dia bertekad, berniat untuk bangun di waktu malam, akan tetapi lantaran rasa kantuknya yang menguasai, dia ketiduran, terhalangi untuk bangun malam. Maka niat orang ini yang betul-betul berniat ingin bangun malam ini sudah dicatat oleh Allah sebagai satu kebaikan sempurna. Niki koyo aneh nggih sepele, tapi jarang orang yang punya tekad ketika tidur dia mau bangun malam.